apa sih esensi dari pemilihan umum ini? Sebenarnya esensi dari pemilihan umum kan untuk mendudukan siapa pemimpin. Apakah selama ini di Bawaslu ada intimidasi nggak dari pihak-pihak tertentu? Ya. Halo, selamat siang. Bertemu kembali di podcast Selawe dengan saya Rizka Fatwakania, dan kita siang hari ini kedatangan polisinya pemilu ya Pak. Ketua Wasit. wasit ya, bukan polisi ya. Wasitnya pemilu. Jadi beliau ini adalah Ketua Bawaslu Kota Serang. Bawaslu itu apa sih Pak? Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. Kita bersama Bapak Agus Aan Hermawan. Jadi kalau Bawaslu Pemerintahan apa Pak? Gimana? Bawaslu Pemerintahan keren gitu. Iya. Keren. Bawa. Saya ingin sebagai orang awam nih Pak, dan supaya podcast ini kan juga diutamakan untuk para muda, juga para pemilih, mungkin ada banyak yang nonton ini adalah juga pemilih pemula. Mungkin bertanya-tanya apa sih Bawaslu itu gitu, dan kenapa harus ada Bawaslu? Ya, monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ini kesempatan yang baik, saya kira bisa menyapa semua warga dan masyarakat. Bawaslu, saya kira sebagian besar sudah tahu, tapi mungkin ada yang tahu. Jadi Bawaslu itu kepanjangan dari Badan Pengawas Pemilu yang tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Kalau kami ini Bawaslu Kota Serang berarti wilayah hukumnya adalah Kota Serang. Nah, perlu saya sampaikan sebelum ada Bawaslu, juga ada Bawaslu gitu ya. Nah, Bawaslu ini sebenarnya bagian dari penyelenggara pemilu. Ada 3 penyelenggara pemilu itu, ada Bawaslu, kemudian KPU, Komisi Pemilihan Umum, kemudian DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, jadi penyelenggara pemilu nanti bisa disemprit oleh DKPP dan bisa diberhentikan. Satu-satunya yang bisa memberhentikan penyelenggara pemilu adalah DKPP. Ya, gitu ya. Ya, polisinya kan. Ya. Jadi kalau Bawaslu itu bertugas sebagai wasit, kalau di KPP itu Ya, sebagai polisinya. sebagai polisinya penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu berarti Ya. yang berseberangan itu apakah maksudnya seperti orang main inilah? Betul. Apakah Bawaslu dengan KPU atau Bawaslu dengan DKPP itu? Nah. Atau KPU dengan DKPP itu yang harus mereka saling berhati-hati ini? Kerjanya sama-sama. Oh, iya sama-sama. Yang menyelenggarakan pemilihan umum ini terdiri dari 3 penyelenggara. Iya. Ada KPU penyelenggara utama, Bawaslu sebagai pengawas pemilu, DKPP sebagai dewan penyelenggara kehormatan pemilu. Jadi dia menjaga kehormatan. Ini berkaitan dengan etik. Etik gitu. Nah, kembali tadi ke pertanyaan pertama, kenapa sih Bawaslu ini penting gitu ya? Iya. Bawaslu ini harus hadir untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Nah, ini pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Jadi perlu saya sampaikan, Bawaslu ini satu-satunya badan pengawas pemilu yang tersendiri di negara-negara di dunia, hanya ada di Indonesia. Oh. Kalau negara luar itu nyatu lah dengan penyelenggara utama KPU. Dan kita lahir memang dari KPU, lalu menjadi badan tersendiri, dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, secara sosiologis memang kita ini sudah pemilu ini sudah kesekian kali lah ya. Dari era kemerdekaan sampai saat ini sudah dilakukan pemilu berkali-kali. Nah, kenapa Bawaslu harus hadir? Secara sosiologis, Bawaslu hadir itu karena pemilu
ini merupakan apa ya? eh, Sebuah kesempatan negara memberi kesempatan hak berpolitik untuk dipilih dan memilih. Nah, pada saat dipilih dan memilih ini kerap terjadi oknum yang mencurangi, oknum yang kemudian membuat demokrasi kita tidak stabil, demokrasi kita terpuruk. Nah, hadirnya Bawaslu itu untuk menjawab itu. Supaya pemilu ya berjalan demokratis, tidak ada kecurangan, tidak ada manipulasi, sehingga siapapun yang terpilih ini betul-betul lahir dari suara masyarakat. Jangan sampai ada kecurangan. Bawaslu hadir untuk menjawab itu. Dia mengawasi penyelenggaraan pemilu betul-betul agar sesuai regulasi. Jangan sampai misalnya yang menang ini curang. Nah, kalau ada yang curang bagaimana? Ada yang mengadili. Ya, ada yang mengadili. Kemana masyarakat mengadukan pengadilannya? Ke Bawaslu. Karena undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan ini lex spesialis. Jadi kalau ada pelanggaran pemilu itu nggak bisa tuh langsung ke polisi, gitu ya? Atau ke lembaga peradilan lain. Undang-undang mengamanatkan pintu pertama harus Bawaslu, gitu ya. Ya, sehingga Bawaslu hadir untuk menjaga keadilan penegakan hukum pemilu dan mengawasi agar undang-undang ini benar-benar dijalankan dengan sebenar-benarnya oleh penyelenggara utama, KPU maupun peserta pemilu. Berarti yang paling harus diawasi gitu oleh Bawaslu adalah kinerja KPU atau partai-partai politik, Pak? Ya, yang diawasi oleh Bawaslu ini banyak. Salah satunya tadi disebutkan KPU sebagai penyelenggara utama, kemudian peserta pemilu. KPU itu kan terdiri dari KPU pusat sampai KPPS. KPPS itu di tingkat TPS. Gitu ya. Nah, Bawaslu ini secara struktur kita ada Bawaslu RI, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan pengawas kelurahan desa dan pengawas TPS ada satu orang. Pengawas desa dan pengawas TPS itu satu orang. Jadi sampai tingkat TPS. Batasnya itu 1.800 sekian TPS. Jadi kita nanti merekrut ada 1.800-an pengawas TPS. Nah, yang diawasi oleh Bawaslu itu selain KPU ada peserta pemilu. Peserta pemilu ini adalah partai politik, kemudian calon presiden dan wakil presiden, kemudian calon perseorangan itu ada DPD. Nah, peserta partai politik ini nanti yang akan duduk di parlemen itu DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, gitu ya. Itu nanti. Jadi makanya nanti tanggal 14 Februari nanti 2024 kita akan mencoblos di surat suara itu. Siapa lagi yang diawasi? Itu pemilih masyarakat. Kemudian subjek-subjek yang dilarang oleh undang-undang, misalnya TNI, Polri, dia kan tidak punya hak pilih. Nah, kalau dia berafiliasi, dia mendukung salah satu kan nggak boleh. Kita awasi. Termasuk netralitas ASN, aparatur sipil negara. Ini walaupun dia punya hak pilih, tapi tidak boleh memihak. Cukup dalam hati saya. Jadi nggak usah dia publis, apalagi like, komen, gitu ya, share, itu nggak bisa. Nah, itu yang banyak yang kita awasi. Itu saya kira beberapa hal yang kita awasi. Jadi banyak. Jadi kita mengawasi undang-undang pemilu sesuai undang-undang pemilu. Mengawasi juga yang harus kita baca undang-undang lain. Misalnya netralitas ASN itu kan bisa juga pelanggaran perundang-undang lain terkait aparatur sipil negara, kepolisian, TNI, atau misalnya perlindungan anak. Pada saat kampanye kan nggak boleh melibatkan anak dalam politik praktis. Kita harus mengawasi.
atau pada saat kampanye rapat umum, pada saat konvoy rame-rame kan harus memakai helm apa dan sebagainya. Itu harus dipatuhi. Kalau tidak ada, kalau ditemukan itu tidak mematuhi, kita catat. Itu bisa jadi pelanggaran perundang-undangan lain. Kalau kita kalau melihat seperti itu berarti tugas Bawaslu luar biasa ngeri ya. Nah, maksudnya tuh kan kita berhadapan dengan orang yang harus selalu kita pantau, kita tegur. Apakah selama ini di Bawaslu ada intimidasi nggak dari pihak-pihak tertentu? Ya, saya kira intimidasi ya ada saja, tapi kita tidak khawatir karena kita bertugas berdasarkan undang-undang. Untuk penyelenggaraan pemilu kan ini juga kita berkolaborasi ya dengan kepolisian, dengan pemerintah daerah, dengan TNI. Mereka senantiasa mendukung, menjaga situasi selalu kondusif. Jadi memang tugas Bawaslu memang ya banyak pihak menganggap dia harus lebih berat karena dia harus mengetahui semua regulasi dan aturan. Bagaimana kalau pengawas tidak mengetahui regulasi dan aturan? Nanti dia tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar, mana yang boleh dan mana yang tidak. Itulah yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Kalau saya melihat di masyarakat awam seperti saya ini, banyak yang belum tahu tuh sebetulnya kok Bawaslu ya. Nah, untuk mensosialisasikan ke masyarakat umum atau kepada para pemilih pemula bahwa ada loh namanya Bawaslu yang harus begini, harus punya aturan main begini, dan kamu kalau curang kalau begini kamilah yang akan begini. Itu bagaimana? Apakah pernah ada nggak ke mana untuk mensosialisasikan peran, fungsi atau tugas Bawaslu itu? Ya. Jadi tugas Bawaslu itu memang mengawasi. Dalam hal mengawasi penyelenggaraan pemilu ada dua tugas pokok yang dilakukan oleh Bawaslu. Pertama, melakukan pencegahan preventif supaya tidak terjadi pelanggaran, ya, pelanggaran pemilu. Nah, yang kedua adalah melakukan penanganan pelanggaran. Jadi Bawaslu ini salah satu badan peradilan, badan peradilan khusus, badan peradilan pemilu lah ya. Ya, dan kalau dalam peradilan pemilu hanya satu-satunya sebenarnya lembaga yang banyak kewenangannya. Dia mengawasi, dia mengadili, dia memutus. Polisi kan sampai menyidik saja, tidak memutus. Bawaslu sampai memutus. Dia menjalankan fungsi pengawasan, penyidikan, dan memutus. Dia menjalankan penyidikan seperti kalau polisi penyidikan, kemudian penuntutan dan memutus, misalnya itu pengadilan. Nah, Bawaslu melaksanakan itu semua, khususnya dengan pelanggaran administratif, gitu ya. Jadi kembali tadi, Bawaslu melakukan pengawasan itu melakukan dua hal, pencegahan dan penanganan pelanggaran. Nah, pencegahan yang tadi disampaikan oleh Ibu, bagaimana supaya terlibat nih? SDM Bawaslu kan terbatas. Yang ngawasi itu boleh semuanya. Semua warga negara boleh ngawasi. Peserta, pemilih boleh ngawasi. Nah, setelah melakukan pengawasan, kalau ada pelanggaran baru menginformasikan atau melaporkan ke Bawaslu sampai tingkat TPS, kelurahan, kecamatan itu bisa. Silakan yang terdekat yang bisa dijangkau. Nah, pencegahan ini banyak programnya. Bawaslu itu membuat program namanya pengawas partisipatif. Partisipatif itu keikutsertaan masyarakat untuk mengawasi. Karena tagline Bawaslu begini, bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya masyarakatnya yang harus aktif sebenarnya, jangan permisif. Dia harus aktif mengawasi pemilu, jangan sampai takut karena yang mau dilaporkan ini ya kenal, dekat, kadang-kadang banyak yang tidak berani.
Nah, bisa dia jadi pelapor, bisa jadi pemberi informasi. Nah, Bawaslu akan melindungi si pemberi informasi ini, datanya, data dirinya, begitu ya. Jadi hal yang khawatir sebenarnya. Kita sudah melakukan sosialisasi itu dengan berbagai elemen, para jurnalis, kemudian masyarakat, itu ada kelompok pemuda, mahasiswa, kelompok perempuan, kemudian disabilitas, banyak segmentasinya yang sudah kita lakukan. Sudah kerjasama dengan perguruan tinggi, kota Serang kan kota pendidikan ya. Kita melakukan berbagai kerjasama. Terakhir kita melakukan kemarin sudah mengukuhkan duta pengawas pemilu untuk kelompok mahasiswa. Iya, ya kita sudah bentuk dan itu bagian dari ikhtiar supaya sosialisasi pemilu itu untuk pengawasan ini sampai ke masyarakat. Kita aktif, kita libatkan, kalau ada informasi sampai langsung kita. Nah itu. Nah banyak hal yang dilakukan dalam melakukan pencegahan, himbauan, saran perbaikan, koordinasi, kerjasama. Nah itu yang kita lakukan. Nah yang kedua adalah melakukan penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran. Nah menarik dalam hal penanganan pelanggaran, ini ada 4 jenis pelanggaran dalam pemilu. Pertama, pelanggaran administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme penyelenggaraan pemilu. Misalnya, pada saat pemungutan suara, pada saat nyoblos di bilik suara, kita lupa tuh si pemilih celup tinta jarinya. Kan dalam prosedurnya harus celup tinta sebagai bukti bahwa dia sudah memilih. Setelah nyoblos itu ya, dan tidak bisa memilih lagi karena tintanya kan agak susah dihapus kan. Nah kalau dia tidak celupkan, itu bisa menjadi potensi pelanggaran administratif. Yang melanggar dianya atau yang petugas di TPS? Ya, bisa si petugas TPS yang lalai, tidak mengingatkan si pemilih, gitu ya. Nah itu bisa terjadi pelanggaran administratif dan kita putus nanti. Rekomendasinya itu hasilnya adalah putusan dan yang merekomendasikan apakah misalnya pemungutan suara ulang gitu ya. 2019 itu pelanggaran administratif itu kita karena ada pemilih dari luar Banten, harusnya kan dia cuma memilih presiden. Oh iya, ya, kan? Nasional jadi KTP kan hanya boleh kan presiden. Itu kalau nggak salah dari DKI yang milih di daerah Cikocok. Tapi dia nyoblos semua surat-suara. Itu pelanggaran. Berarti yang melanggar TPS dong. Kalau gitu dia tidak teliti melihat identitas. Betul. Pelanggaran administratif itu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu penyelenggara utama KPU sampai jajaran bawah. Terjadi tata cara prosedur yang tidak benar, maka harus diluruskan oleh Bawaslu. IPS itu pemilihan suara ulang. Gitu. Nah itu contoh pelanggaran administratif. Nah yang kedua pelanggaran tindak pidana pemilu. Pemilu ada pidananya. Tidak bisa nih pelanggaran pidana politik uang. Politik uang ini normanya sebenarnya tidak ada di undang-undang itu langsung menyebut politik uang atau money politik. Tapi barang siapa yang pada hari pemungutan suara menjanjikan untuk menjanjikan materi atau menjanjikan uang atau materi lainnya begitu untuk memilih atau tidak memilih salah satu peserta pemilu, nah itu berpotensi melanggar pidana pemilu. Iya, jadi dia bisa dikenakan pidana pemilu. Nah prosesnya harus dimulai dari Bawaslu, baik itu laporan dari pelapor yang bisa melapor itu adalah peserta pemilu, kemudian warga negara Indonesia yang punya hak pilih, kemudian pemantau itu bisa melapor. Nah, yang pemantau itu apakah dari masyarakat? Ya, masyarakat, komunitas bisa jadi pemantau. Daftarkan ke Bawaslu kalau dalam pemilu, kalau pemilihan ke KPU. Gitu ya. Nah, pidana pemilu ini
nanti diproses, ada namanya sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu, yang terdiri dari Bawaslu, penyidik kepolisian, dan jaksa sebagai penuntut umum. Itu jaksa terlibat dan polisi Terlibat, gitu ya. Nah inilah yang kemudian nanti sampai ikrar putusan pengadilan di pengalaman pilkada 2018 Kota Serang itu 3 ikrar pidana melanggar pidana politik uang. Dan itu atas kerjasama Bawaslu, penyidik kepolisian dan jaksa. Nah, itu sudah terjadi, artinya benar-benar terjadi penegakan hukum pemilunya dilakukan. Nah, yang ketiga adalah pelanggaran etik. Untuk siapa etik ini? Untuk penyelenggara pemilu. Ada Berarti 2. KPU ya? KPU dan Bawaslu. Oh, Bawaslu sendiri ada bisa kesaksi? Bisa, kalau KPU-nya kena sogok, Bawaslu-nya kena sogok, misalnya oleh peserta, oleh siapa yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, bisa diberhentikan Oleh DKPP. Selain dia melanggar pidana misalnya ya, karena itu pelanggaran pidana, itu pelanggaran etik, bisa diberhentikan. Dan sudah ratusan orang diberhentikan oleh DKPP. Iya. Iya. Jadi ada yang menjaga kemurnian kehormatan penyelenggara pemilu. DKPP. Ini sistem yang didesain, ya saya kira ya walaupun ada aja celahnya begitu, tapi ini sudah sesempurna mungkin sistem dibuat supaya saling mengawasi, gitu ya. Nah itu pelanggaran etik. Nah yang terakhir, yang keempat ini pelanggaran perundang-undangan lain. Pelanggaran perundang-undangan lain itu misalnya netralitas ASN. ASN itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis, gitu ya, mendukung, apalagi dia menjadi anggota partai politik. Selama tahapan pemilu 2023 menjelang 2024 di Kota Serang, kita sudah merekomendasikan 3 ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang bersangkutan dinyatakan oleh Bawaslu itu melanggar netralitas ASN. Yang sudah dijawab oleh ASN 1, karena salah satu ASN ini mencalonkan diri legislatif. Yang 2 itu karena dia terlibat tidak netral dalam aktivitas dinas satuan kerjanya. Bisa seperti itu ya? Ya, itulah yang kita lakukan. 2 hal tadi itu, mencegah dan melakukan pelanggaran. Itulah Bawaslu. Dan sumber penanganan pelanggaran itu 2, laporan dan temuan. Laporan itu bisa dari masyarakat tadi, bisa dari peserta, bisa dari pemantau. Temuan itu hasil pengawasan Bawaslu. Temuannya. Ya, jadi kalau kita mengawasi ada pelanggaran politik uang, ada pelanggaran pidana lain misalnya, itu hasil Bawaslu. Hasil Bawaslu mengawasi. Bawaslu mengawasi nanti dituangkan dalam formulir hasil pengawasan. Nah, tapi begini Pak, kan zaman sekarang ini banyak sekali hoax ya. Ya. Segala macam itu kita bisa lewat kecanggihan alat-alat yang sekarang bisa sesuatu yang tidak ada bahwa seolah-olah dilakukan. Bagaimana cara Bawaslu membedakan bahwa ini laporan palsu, laporan hoax dengan laporan yang sebenarnya? Apakah Bawaslu punya ahli IT atau bagaimana untuk menangkal seperti ini? Ya. Jadi ada hal-hal yang dilarang, ya. Betul tadi dalam hal kampanye misalnya di pasal 280 Undang-Undang 7 Pemilu itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, berbau sara, mendiskreditkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, dalam pengawasan media sosial itu memang Bawaslu sudah melakukan kerjasama. Bawaslu RI khususnya sudah melakukan kerjasama dengan berbagai platform media sosial, YouTube, kemudian Twitter, begitu ya, kemudian Facebook, IG, begitu ya, beberapa platform media sosial sudah bersama
dengan Kominfo, dengan cyber gitu ya. Nah, itu sudah melakukan. Cuma memang ke bawah kita tidak punya alat itu, yang punya adalah kepolisian. Paling kalau misalnya ada dugaan itu, nanti kita akan berkoordinasi dengan kepolisian, gitu ya. Beberapa pelanggaran netralitas ASN misalnya, kita deteksi, kita konfirmasi ini akun siapa, benar nggak ini akunnya ASN, kita awas itu. Beberapa yang kita tindak itu salah satu dari media sosial. Pantau dari sana. Itu pantau, gitu ya. Jadi akun media sosial ini nanti pada saat tahap kampanye tanggal 28 November sampai tanggal 10 ya. 10 Februari ya. Karena pemilihan tanggal 14 ya. 3 harinya masa tenang kan. Nah, itu ada akun yang harus didaftar ke KPU oleh peserta pemilu. Nah, inilah yang kemudian akun ini harus didaftarkan oleh petugas atau tim kampanye. Nah, yang jadi persoalan adalah yang tidak didaftarkan. Inilah yang kemudian kita awasi, nanti kita catat. Jangan-jangan nanti ini terafiliasi ke yang punya tim kampanye. Dan dia bisa diduga melanggar pelanggaran pemilu. Nah, Bawaslu sendiri apakah juga mengawasi pada saat nantinya penghitungan suara, kemudian penetapan calon terpilih, apakah bisa ada peran Bawaslu juga? Ada. Jadi tahapan pemilu itu dari mulai penyusunan program. Kalau tahapan ini kan ada tahapan non tahapan. Kalau tahapan ini kan dari penyusunan dari pendaftaran ya, pendaftaran partai politik, kemudian DPT, kemudian tahap logistik, pengadaan logistik, tahap kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi, penetapan, sampai nanti ada tahap sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Setelah ditetapkan pemenang atau setelah ditetapkan bahwa oh ini caleg terpilih itu akan ada sengketa. Ada sengketa, diberi ruang untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Itu untuk hasil. Tapi Bawaslu bisa melayani para pihak itu melayani sengketa, tapi sengketanya bukan sengketa hasil, tapi sengketa proses. Oh, sengketa proses. Ya, ada 2 sengketa. Sengketa proses pemilu itu diadukannya ke Bawaslu. Misalnya kemarin ini baru tanggal 3 November itu sudah ditetapkan daftar calon tetap DCT untuk anggota DPRD Kota Serang tahun 2004. Itu sudah ditetapkan. Nah, kalau ada peserta pemilu yang merasa dianggap dirugikan, maka dia boleh mengadukan sengketa ke Bawaslu. Namanya sengketa proses. Nah, di Banten itu hanya ada di Kota Tangerang Selatan yang ada pengaduan sengketa. Gitu. Jadi yang terakhir sampai pelantikan. Setelah pelantikan, setelah ditetapkan siapa pasangan terpilih, lalu ada tahapan sengketa, lalu ditetapkan, lalu dilantik. Setelah dilantik, tahapan pemilu selesai. Gitu ya, berarti kita mengawasi tahapan pemilu selesai. Berikutnya apa tugas Bawaslu? Melakukan pendidikan politik dengan pengawasan partisipatif. Terus kita mendata, mengawasi pemilih berkelanjutan. Gitu. Tetap kalau sekarang ini kan kita sedang menghadapi sebentar lagi masa kampanye. Ya. Nah, itu yang paling rawan berarti yang harus diawasi Bawaslu ini masa kampanye ini, apakah itu termasuk yang paling pokok utamanya tugasnya? Ya, paling agak krusial ya, karena masa kampanye ini masa di mana peserta pemilu meyakinkan pemilih. Ya, dengan cara apa meyakinkannya? Menyampaikan visi misi, program, gitu ya, atau citra diri si peserta pemilu, sejauh mana ide gagasan yang disampaikan ke masyarakat, ke pemilih itu bisa memikat pemilih. Nah, waktunya dibatasi sekarang itu 75 hari ya, 75 hari sampai masa tenang. Nah, berdasarkan catatan pelanggaran
pemilu di 2019 misalnya, Bawaslu RI itu merilis itu sebagian besar itu pelanggaran di masa kampanye. Iya, jadi memang potensi pelanggarannya tinggi di masa kampanye. Karena misalnya pengerusakan alat peraga kampanye oleh partai yang lain lawannya. iya, oleh tim kampanye, peserta kampanye, kemudian petugas kampanye itu berpotensi pidana. Jadi nggak sembarangan tuh. Memindahkan gitu. Memindahkan, merusak begitu kan? Kalau kemarin saya lihat kan karena belum masanya kampanye ya, makanya Ya, dipindahkan. tahap sosialisasi sebenarnya itu tidak boleh. Oh. Kalau ada alat peraga kampanye, maka kemarin kita berkoordinasi dengan Satpol PP, dengan pemerintah daerah setempat, kepolisian, aparat setempat, kita tertibkan itu namanya alat peraga sosialisasi yang diduga itu sebagai alat peraga kampanye yang belum bisa dipasang pada saat ini. Karena menunggu hari haknya. Menunggu hari tahapan kampanye. Ya. Nanti akan dilakukan tanggal 28 November. Nah, untuk izin seorang caleg atau partai politik ingin kampanye di daerah ini, ingin begini, ingin melakukan segala macam upaya yang sebetulnya kampanye juga, apakah itu harus izin ke Bawaslu atau ke KPU atau bagaimana? Ya, bahasanya tidak izin, bahasanya memberitahukan. Oh, memberitahu bukan izin. Ya, ini memberitahukan nanti peserta pemilu pada saat mau kampanye, terutama tatap muka misalnya, kemudian pertemuan terbatas, kemudian rapat umum. Jadi ada beberapa metode kampanye itu, misalnya tadi ya, ada pertemuan terbatas, kemudian ada rapat umum, kemudian nanti ada iklan kampanye, kemudian ada debat capres, cawapres begitu ya. Kemudian pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye. Atau iklan di TV itu? Iya, harus ada pemberitahuan, ya, ada pemberitahuan, dan itu harus disampaikan ke KPU dan Bawaslu. Ya, itu harus ada pemberitahuan. Paling nggak sehari sebelum pelaksanaan kampanye dia lakukan, dia harus ada pemberitahuan, termasuk ke kepolisian. Harus ada pemberitahuan. Kalau tidak ada pemberitahuan itu kita ingatkan, kita imbau jangan dilakukan kampanye karena Anda belum menempuh prosedur. Kalau tetap dia berkampanye, itu bisa kita catat sebagai pelanggaran. Kalau sudah kita catat pelanggaran, maka argo penanganan pelanggaran berjalan. Ini singkat, penanganan pelanggaran di Bawaslu ini paling singkat di antara pelanggaran pidana umum atau pelanggaran umumnya. Itu hanya 7 hari plus 7, jadi 14 hari. Jadi 7 hari kalau dirasa kurang keterangannya bisa ditambah 7, jadi 14 hari. Itu singkat. Nah, untuk kampanye sendiri Pak, bagaimana, apakah ada misalkan limit batas, hanya boleh maksimal segini nih biaya untuk kampanye seorang caleg di Kota Serang atau partai politik di Kota Serang, atau hanya boleh di TV durasi segini, atau hanya boleh begini? Apakah ada seperti itu? Ada. Dari Bawaslu? Ada aturannya. Aturan yang membuat adalah KPU. Oh, KPU. KPU yang membuat, misalnya pemasangan alat peraga kampanye, ada titik yang ditetapkan oleh KPU. Titiknya misalnya di perempatan Cicere. Nah, apakah boleh? Menurut KPU, boleh dipasang. Lalu ada pembatasan, misalnya dana kampanye, kita hitung tuh. Nanti ada audit angkutan publik. Nanti yang mengaudit dan kita awasi. Lalu termasuk durasi iklan di televisi, di media penyiaran, gitu ya. Kemudian di media massa, media online, internet, itu ada durasi, ada batasannya. Itu nggak boleh nggak boleh, misalnya itu kan hanya satu halaman misalnya, itu nggak boleh ya penutup kepala misalnya kerudung gitu ya. Nah, tapi ada batasan, nominalnya tidak boleh lebih dari 100.000.
untuk per orangnya. Iya, jadi ada penilaian harga berdasarkan harga satuan daerahnya begitu ya. Nah kalau dia melebihi bisa berpotensi itu bukan bahan kampanye, tapi nanti materi lain yang diduga sebagai money politik. Oh. Begitu ya. Makanan boleh, tapi nggak boleh dari 100.000 yang ditentukan di PKP peraturan PKP. Gitu ya. Itu boleh, tapi ya tadi itu dia tidak bisa misalnya bazar, gitu ya, sembako murah, ya nggak boleh juga. Misalnya harganya 1 juta, tapi dia jual misalnya 100.000. Ya 100.000. Supaya batasnya dari. Iya 100.000 kan melebihi 100.000. Itu bisa berpotensi melanggar dan bisa menjadi dugaan pelanggaran politik. Maksudnya ke arah sana ya? Iya. Bisa ditindak oleh Bawaslu berarti? Bisa, tapi bisa jadikan sebuah pelanggaran. Itu tidak bisa. Maksudnya kan politik dan itu bisa pidana. Kalau di pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati, gubernur, wali kota, itu pada hari H itu si pemberi dan penerima itu bisa terkena pidana. Kalau pada hari H pencoblosan. Iya. Dan undang-undang itu dendanya sampai 1 miliar maksimal. Kurungan penjaranya 6 tahun. Iya, jadi buat orang berpikir 2 kali untuk melakukan hal itu. Iya, sebenarnya sudah terjadi di Kota Serang terjadi. Orang di pidana itu sudah terjadi. Kalaupun enggak dengan hukuman maksimal tadi 6 tahun kan kalau kepala daerah, ini cuma 1,5 tahun. Nah, dari tadi yang saya dengar dan saya dari Bapak, kan itu berat ya tugas dari Bawaslu itu ya. Apakah Bawaslu itu mendapat perlindungan khusus dari pihak kepolisian misalkan, ataukah kalau ingin menjadi seorang anggota Bawaslu itu harus bisa karate atau taekwondo, atau misalkan apakah boleh dia menyimpan senjata api itu untuk perlindungan, atau seperti apa sih Pak Bawaslu ini? Sebenarnya itu luar biasa loh Pak, ngeri gitu. Seorang yang menjadi anggota Bawaslu itu, apalagi ketua Bawaslu misalkan, waduh banyak yang ingin Petrus itu bisa kan, itu seperti itu apa Pak? Kita nggak ada. Tapi kalau kita bisa meminta ke pihak aparat hukum, kepolisian itu bisa. Tapi dengan kadar kalau memang ini situasinya sudah tidak aman. Kalau di kita kan di Banten nggak pernah ada bakar-bakaran kantor KPU Bawaslu. Kalau di Timur mungkin ya, sampai ada yang ya dicari-cari kan, rumahnya sudah habis dibakar, keluarganya diungsikan gitu, karena kantor bupatinya dibakar, gubernur dibakar, seperti itulah. Tapi kan tidak semua wilayah Indonesia itu begitu. Ya, saya pikir untuk wilayah Banten, khususnya Kota Serang, mudah-mudahan kondusiflah. Amin. Masyarakat sudah mulai paham, mulai melek terkait apa sih esensi dari pemilihan umum ini. Sebenarnya esensi dari pemilihan umum kan untuk mendudukan siapa pemimpin penerus negara ini. Estafet berikutnya begitu ya. Bukan sekedar dia dikasih 100.000, dia dikasih 200.000, lalu dia senang pada saat itu. Bukan saat itu. Mungkin ada keuntungan saat itu, tapi akan dia gadaikan hak mengelola negara yang kita perjuangkan bersama. Iya, kita berikan kan, suara ini kan kita berikan kepada si calon-calon ini kan, dan si calon-calon ini yang terpilih akan mengelola negara selama 5 tahun. Buat kebijakan, jalannya harusnya bagus buat 5 tahun, tapi cuma 3 bulan. Harusnya dia petani bisa bawa sayur, akhirnya tidak bisa bawa sayur ke pasar, jadi ongkosnya mahal, jadinya sayurnya murah, akhirnya anaknya tidak sekolah, efeknya banyak.
atau pemimpin yang dipilih korupsi. Karena anggaran pendidikannya harusnya ada subsidi beasiswa pendidikan, tapi dikorupsi. Akhirnya anaknya terus tidak sekolah dan bodoh. Terus Republik kita tidak mencapai visi misi negara ini. Esensinya sangat. Di sinilah sebenarnya pentingnya. Nah, kan pada saat pemilu kan nanti hari Rabu itu kan libur. Ada orang masyarakat kita kan berpikir, mending saya liburan daripada coba siapapun pemilihnya gini-gini aja. Enggak seperti segampang itu sebenarnya memaknainya. Ini menentukan nasib anak cucu dan nasibnya ke depan ini seperti apa. Perbincangan yang sangat memberi tambahan wawasan, tambahan ilmu. Terima kasih Bapak Agus Aan Hermawan, Ketua Bawaslu Kota Serang. Dan sebelumnya ada piagam kenang-kenangan dari kami dari Podcast Rawe untuk Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan Siap. waktu ke sini berbincang-bincang.